Iya, itu kan penjelasan itu hadir karena adanya ya penggiringan opini ya terkait donasi itu telah disalahgunakan, telah istilahnya ditilep dan sebagainya. Makanya Bu Wawa mencoba menjelaskan, memberikan kronologi yang sebenarnya seperti apa sih gitu kan ya, karena mereka kan yang tahu gitu kan, seperti itu. Publik kan, netizen nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Makanya kita berharap netizen juga memahami dari kedua sisi gitu loh, agar kita tidak salah dalam bersikap dan memahami fakta yang sebenarnya gitu. Jadi yang diklarifikasikan Bu Wawa itu yaitu kejadian yang sebenarnya awalnya seperti apa ya, bahwasanya kalau menurut saya ya terkait mutasi rekening pun yang diminta dari tanggal 1, menurut saya ada yang keliru ya, karena yang diperkarakan itu terkait sumbangan yang didapat dari donasi melalui YouTube-nya Denny Sumargo sekitar tanggal 23-24. Kenapa mutasi rekening itu diminta dari tanggal 1? Artinya gitu ya, kalau ada uang antara tanggal 1 sampai tanggal 23 itu haknya Agus. Dan salah kalau itu sampai diambil, karena dari tanggal 1 itu sampai tanggal 23 itu tidak pernah Agus mencantumkan rekening di medianya atau di YouTube-nya Novi maupun di Denny Sumargo. Itu yang saya anggap juga keliru ya, dan itu harus menjadi pertanggungjawaban, karena itu bisa jadi kesalahan kedua ya bagi pihak sana, seperti itu. Kan karena penjelasan ini Bu Wawa merasa kena imbasnya lah Bang, dihujat gitu-gitu. Terus menurut Ibu Wawa juga bahwa open donasi itu berawal dari Novi, dan Novi cuma bilang mendapatkan 35 juta. Selanjutnya podcast dengan Denny Sumargo, dan akhirnya uang itu bisa sampai segitu banyak. Gimana Bang? Saya ragu ya terkait 1,5 miliar didapat dari donasi YouTube-nya Denny Sumargo, karena rekening itu ditarik dari tanggal 1 ya, sedangkan Denny Sumargo itu podcast sekitar tanggal 23 ya, seperti itu gitu loh. Jadi terkait Bu Wawa yang dikait-kaitkan, sebenarnya Bu Wawa ini tidak ada memiliki hubungan hukum dengan pihak N ya, ataupun pihak Novi, tapi ada Wawa ini memiliki hubungan hukum dengan Agus ya, karena bagaimanapun Agus lah seharusnya gitu yang memperkarakan si Wawa, karena hubungan hukumnya di sana, karena itu uangnya Agus, seperti itu. Bang, kemarin kan Farhat juga kan abang selaku kuasa hukumnya juga nih Bang, yang mendampingi Agus. Kemarin Farhat sempat mengancam kalau 3 kali 24 jam tidak mengembalikan uang itu ke rekening Agus, dia akan bertindak lebih lanjut. Abang sendiri sudah ada komunikasi belum sama Novi, pihak Novi? Ya sejauh ini ya sedang dipersiapkan ya langkah-langkah selanjutnya apabila memang somasi itu tidak diindahkan ataupun tidak dibalas ya oleh pihak Novi ya, dan kita sih tetap berharap penyelesaiannya pada mediasi, karena bagaimanapun kita tidak perlu melihat siapa yang salah siapa yang benar, tapi masalah ini harus cepat selesai ya demi kebaikan Mas Agus juga, karena bagaimanapun proses yang panjang itu sangat melelahkan, seperti itu. Artinya abang berharap ini ada komunikasi ya Bang? Ya, karena itu memang harus dikedepankan ya. Perkara hukum itu sebenarnya perkara akhir ya, jadi mediasi itu yang lebih dikedepankan, karena ini semuanya awalnya baik gitu. Ini benang khususnya harus kita urai dan harus diselesaikan dengan baik pula gitu, seperti itu, tanpa saling menyudutkan satu sama lain, dan itu akan jauh lebih baik kalau menurut saya. Abang sendiri dapat imbasnya gak sih ketika abang membela Agus, kan Agus itu habis dihujat lah? Oh ya jelas ya, karena ketidakmengertian netizen, jadi advokat pun ikut diserang juga ya. Ya itu sangat, jadi masalah Agus adalah masalah kita juga ya sebagai pengacara, karena kita ikut dihujat dan
ikut juga kena imbasnya gitu. Tapi tetaplah kita sudah mengerti, istilahnya sudah memahami terkait kenapa netizen sampai melakukan hal itu ya. Tidak menjadi soal lah buat kita ya selaku pengacara, itu hal biasa dan tidak juga kami menuntut, tapi meminta kesadaran aja gitu. Kondisi Agus seperti apa kondisinya? Kondisi Agus masih naik turun ya. Kemarin seperti kita ketahui memang dari RCM, tapi kabarnya hari ini juga masih drop ya, karena bagaimanapun luka-lukanya itu membuat dia demam ya, karena bukan hanya mata, tangan, kaki, bahkan badannya itu masih terasa, saya yakin itu masih terasa sakit. Tapi memang prosesnya kalau perobatan Agus itu nggak cukup beberapa hari, mungkin panjang prosesnya bang ya. Saya sih sudah meminta ya agar Agus ini dirawat inap saja gitu loh, jangan di rumah, kasihan kan. Jadi kalau memang dirawat inap mungkin ya 2 minggu atau sebulan gitu, jadi perawatannya kan terjaga ya, maksudnya terkontrol oleh pihak rumah sakit seperti itu kan, uang ada ya seperti itu. Jadi kita harapkan dari sisi Agus juga mau ya seperti itu gitu. Jadi jangan di rumah, karena kasihan itu kalau kena debu, kena apa, jadi mudah sekali gitu terinfeksi hal-hal lain. Artinya harus dirawat ya bang. Iya, saran saya harus dirawat. Tapi emang sudah bertemu langsung sama Agus? Ya, sudah bertemu langsung, karena memang kita memang harus ketemu ya terkait hal ini, agar bila ada hal-hal yang perlu disampaikan jadi bisa disampaikan secara langsung. Oke, siap. Makasih banyak bang.